Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat subuh di Masjid Al-Basit yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika pada saat itu Islam masih lemah. Kemudian Rasulullah minta kepada Allah supaya salah satu dari tokoh ketika itu, Umar dan Abu Jahal, agar Allah mengabulkan permintaannya untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian segera, saya ulangi, segera Allah mengabulkan doa Rasulullah Muhammad SAW, yaitu dengan menjadikan Umar masuk ke dalam agama Islam, sehingga Islam menjadi lebih kuat ketika itu. Jadi doa Rasulullah ini segera dikabulkan oleh Allah. Ada juga doa Nabi Zakaria. Doanya beliau ini sudah berdoa selama 70 tahun. 70 tahun. Dia ini tidak memiliki anak. Sehingga doanya beliau, Nabi Zakaria ini meminta kepada Allah agar diberi anak untuk meneruskan generasinya. Dan Allah mengabulkan doanya ini ketika Nabi Zakaria telah berumur 120 tahun dan istrinya yang mandul itu telah berumur 98 tahun. Istrinya mandul dan sudah berumur 98 tahun. Nabi Zakaria tetap bersemangat untuk berdoa, untuk memanjatkan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat umur 120 tahun baru dikabulkan oleh Allah permintaan Nabi Zakaria itu, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim surat Maryam nomor atau ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'alar ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Surat Maryam ayat 4. Artinya ia berkata, maksudnya Nabi Zakaria berkata, ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi banyak uban, dan aku belum pernah kecewa
dalam berdoa kepada Engkau wahai Rabb. Jadi Allah memberitahukan kepada kita di dalam surat Maryam bahwa Nabi Zakaria itu tidak pernah berputus asa atas doa-doanya, atas permintaannya kepada Allah, meskipun tulang-tulangnya telah lemah dan rambutnya dipenuhi dengan uban. Tidak pernah lelah, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain para jamaah, ketika Allah mengabulkan Zakaria, permintaan Nabi Zakaria, disebutkan di dalam surat Al-Anbiya surat nomor 21 ayatnya ayat 90. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah memberitahu begitu, maka kami, kata Allah, mengabulkan doanya, menganugerahkan Yahya anak kepadanya, dan menjadikan istrinya dapat mengandung padahal sudah mandul dia. Sesungguhnya mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Begitu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sekali lagi, kalau Nabi Muhammad SAW pernah meminta kepada Allah, pada suatu saat, pada salah satu doanya langsung dikabulkan. Tetapi Nabi Zakaria meminta berdoa kepada Allah baru dikabulkan pada saat umur 120 tahun atau pada saat setelah berdoa selama 70 tahun. Jadi para jamaah, doa itu ada yang segera dikabulkan, ada yang lama dikabulkannya oleh Allah, ada yang dikabulkan di dunia, dan ada pula yang nanti akan dikabulkan di akhirat kelak nanti, yaitu dijauhkan dari api neraka. Ada juga doa itu dikabulkan dalam bentuk yang lain, yang tidak diminta oleh orang-orang atau hambanya Allah yang berdoa, karena dianggap oleh Allah lebih penting yang Allah berikan, yang dikabulkan, daripada yang hambanya minta. Ada yang begitu. Tetapi semua itu para jamaah, astajib lakum, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan, pasti akan aku kabulkan. Allah menyuruh kepada kita untuk senantiasa berdoa. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan. Para jamaah, ini kurang 22 hari kita sudah masuk bulan Ramadan. Tanggal 18 insya Allah sudah mulai berpuasa. Maka pada pagi hari ini saya sampaikan tentang doa. Nanti untuk menyempurnakan doa-doa kita barangkali di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan itu. Nah, para jamaah, pada kesempatan ini setelah prolog doa Nabi Muhammad dan doa Nabi Zakaria tadi, kemudian saya ingin lanjutkan, sesungguhnya mengapa kita ini kok berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa sesungguhnya kita ini berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini saya jelaskan supaya mudah-mudahan bisa lebih kuat
kita di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang pertama, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, doa itu diperintahkan. Doa itu diperintahkan di dalam surat nomor 40 ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Itu yang pertama. Mengapa kita harus berdoa kepada Allah? Kemudian yang kedua, mengapa kita ini harus berdoa kepada Allah? Karena doa itu adalah ibadah kepada Allah. Ad-du'a'u huwal ibadatu. Doa itu ibadah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan sholat, sama dengan puasa Ramadan, ibadah berdoa itu. Maka kita harus lakukan meskipun itu tidak panjang. Di setiap habis melaksanakan sholat atau habis azan menunggu sholat dan seterusnya, banyak saat-saat yang mustajabah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, para jamaah, mengapa kita ini harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena manusia kita ini lemah kita ini. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita ini lemah sekali. Jadi butuh bantuan. Bantuan itu kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan aku ciptakan manusia itu dalam keadaan atau bersifat lemah. Begitu Allah memberitahukan kepada kita. Di samping itu, manusia itu bodoh sehingga kita harus minta petunjuk kepada Allah. Manusia itu bodoh. Innahu kana zaluman jahula. Kata Allah begitu. Sesungguhnya manusia itu zalim dan jahula, bodoh. Sehingga karena bodoh harus minta petunjuk kepada Allah. Harus. Kemudian mengapa pula kita harus memohon berdoa kepada Allah? Karena manusia itulah yang butuh kepada Allah, butuh kepada kekuatan yang maha kuat, kepada yang maha besar, kepada yang maha pengasih. Karena manusia itu butuh. Kalau Allah tidak butuh kepada manusia, tetapi manusialah yang butuh kepada Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, engkaulah yang memerlukan aku, kata Allah. Jadi bukan Allah yang butuh kepada kita. Maka kita harus sering-sering setiap saat untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengapa pula kita ini harus berdoa, harus meminta kepada Allah? Karena Allah itu tempat orang bergantung. Allahus Somad. Allah itu tempat untuk meminta pertolongan. Allah itu tempat bergantung manusia. Maka kita harus sering-sering berdoa kepada Allah, harus tetap bersemangat untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, mengapa pula kita ini harus berdoa kepada Allah, harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surat Al-Imran ayat 189. Walillahi mulkus samawati wal ard, al-ayat. Dan miliknya Allah lah kerajaan langit dan bumi. Jadi Allah itu pemilik semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Jadi kita tidak salah
kalau mintanya itu kepada Allah saja, bukan minta kepada batu, bukan minta kepada pohon, bukan minta kepada macam-macam selain Allah, bukan, tetapi hanya minta kepada Allah saja. Kenapa? Karena Allah itu pemilik apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Itulah mengapa kita ini harus meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mengapa kita ini harus minta kepada Allah? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabuna. Setiap manusia berbuat kesalahan dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan itu adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kita ini senantiasa untuk berdoa kepada Allah dengan semangat, meskipun dalam keadaan capek, lelah, tetap doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu, para jamaah, kalau dimintai senang sekali. Senangnya seperti apa? Seperti seseorang yang membawa unta dengan penuh bekal di padang pasir yang luas, terus kemudian tiba-tiba untanya itu lari menghilang, dan kemudian berputus asalah dia, manusia itu yang ada di gurun pasir itu, dan kemudian dia istirahat, tertidur. Begitu bangun kemudian dia mendapati untanya di depannya, padahal tadi dia sudah putus asa, sudah merasa akan mengalami kematian, tetapi tiba-tiba unta dan bekalnya berada di depannya. Betapa dia itu senangnya. Dan Allah kalau dimintai lebih senang dari orang yang kehilangan unta dan bekalnya kemudian menemukannya kembali itu. Allah lebih senang kalau diminta. Saking senangnya orang ini, para jamaah, yang disebutkan dalam sebuah hadis, ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya, kualik ngomongnya. Mestinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Itu yang betul. Tapi karena saking senangnya, kebalik ngomongnya. Jadi Allah itu senangnya seperti atau melebihi senangnya orang yang seperti ini. Para jamaah, itulah alasan mengapa kita ini harus berdoa kepada Allah setiap saat dan tidak pernah berputus asa untuk beribadah kepada Allah melalui doa-doa kita. Mudah-mudahan kita bisa lebih bersemangat untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada khilaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.